Shalom, saudaraku yang dicintai tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkati tanpa sebab. Saudara, banyak pernyataan-pernyataan keliru akibat lamanya kita sebagai orang Kristen mengikuti faham kebenaran yang sudah dipelintir, yang kelihatannya menghormati Tuhan, tapi pada kenyataannya itu menunjukkan pandangan yang keliru tentang Bapa Sorgawi kita. Kalau saudara berada dalam doktrin, kalau tidak dalam kehendaknya, maka saudara tidak benar. Ini akan berlangsung seumur hidup. Nah, untuk ini, karena setiap hari dirimu terobsesi untuk bagaimana melakukan hal yang benar, untuk menjadi benar, dan untuk menyenangkan Tuhan. Dengan paham ini, saya tidak bisa katakan amin. Kenapa? Karena itu membuatmu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan ketakutan. Apakah saya cukup baik? Apakah saya cukup layak? Atau sudahkah saya memenuhi syarat? Jika saudara berdoa, Tuhan tolong jadikan aku benar dan suci. Dengan doa semacam ini, saya tidak bisa katakan amin. Kenapa? Karena itu menyuarakan ketidakpercayaan dan meminta Yesus melakukan apa yang sudah dilakukannya. Demikian kalau saudara tidak beribadah pada hari Minggu, itu dianggap dosa. Saudara harus berada pada tingkat tertentu dalam kekudusan dan harus mampu berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara harus berani menjalankan apa yang sudah dikomitmenkan, terutama berani berkorban sampai darah penghabisan untuk membayar harga. Saudara harus bersemangat yang besar di dalamnya, merasa bahwa saudara menjadi produktif dan berguna untuk menyenangkan Tuhan. Dengan anggapan ini, saya tidak bisa katakan amin. Kenapa? Karena itu membuatmu frustasi, saudara. Dan hal itu tidak akan terjadi. Kalau engkau harus berada dalam kasih-Nya, itu berhubungan dengan perilakumu yang baik atau yang buruk. Dengan pelayanan kematian ini, saya tidak bisa katakan amin. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita itu merupakan sifat-Nya, yaitu mencintai. Bagaimana tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena itulah harapan bahwa Dia selalu mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita tanpa syarat, maka Dia mati bagi kita. Dan perjanjian baru berdasarkan kasih karunia-Nya. Itulah faktanya. Dia melakukannya. Semua untuk kita. Kalau saudara mendekat Allah sama seperti cara orang Lewi, sebagaimana banyak orang percaya yang hidup dalam ketakutan dan penghukuman, yang terus menghitung-hitung dosa dan mengakui dosa itu terus-menerus, seolah darah Yesus tidak mampu menghapus dosa itu. Saudara pikir engkau melayani Allah yang bersemayam di gereja, dan saudara mulai pikir dirinya tidak cukup kudus untuk mendekatinya tanpa mengaku dosa lebih dahulu. Dengan pelayanan kematian seperti ini,
saya tidak bisa katakan amin. Kenapa? Karena dengan melakukan seperti itu, dirimu menumpukan penghakiman atas atau kepada dirimu sendiri. Yesus Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yohanes 14 ayat 15. Di tangan orang legalisme atau agamawi, saudara harus menuruti perintah Yesus untuk membuktikan cintamu kepadanya. Dengan pemahaman legalisme ini saya tidak bisa katakan amin. Kenapa? Ayo. Karena perintah Yesus itu tidak mungkin untuk dituruti semuanya. Ibrani 12 ayat 6 katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dengan ayat tersebut, para legalis menganjurkan seolah Tuhan mentahbiskan atau menetapkan bahwa melalui hajaran atau penyesalan, Allah mempermalukan dosa dan memelihara iman kita supaya menjadi dewasa secara rohani. Sehingga akhirnya kita bisa serupa dengan gambaran anaknya dan dilayakkan melayani dia. Dengar, dengan pemahaman agamawi ini, saya tidak bisa katakan amin. Kenapa? Karena itulah gambaran banyak orang sejak dahulu yang membayangkan Allah memegang cambuk di tangannya dan menghajar dan menyesal anaknya. Dan masih banyak yang lain, saudara, di mana kebenaran yang sudah dipelintir tersebut diterima tanpa dilihat secara komprehensif, sehingga membingungkan dan penuh intimidasi dalam kehidupan. Yang mestinya kita dapat menghidupinya dengan nyaman. Untuk itu seharusnya kita tidak perlu menyetujui atau mengaminkannya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan, kata 2 Korintus 3 ayat 4-6. Haleluya.